Om Swastiastu, selamat siang. Apakah semua sudah masuk ke dalam ruang meeting atau ruang pertemuan pembelajaran kali ini? Sudah, Bapak. Siap, sudah Pak. Jika Sudah, Bapak. Jika sudah, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama itu Aditya Purwadinata. Hadir, Pak. Yang kedua itu Pratnya Paramita. Hadir, Pak. Yang ketiga Imade Agus Dwi Pratnyadita. Hadir, Pak. Yang keempat Deyu Tantri. Hadir, Pak. Yang kelima ada Niputu Mita Andini. Hadir. Hadir, Pak. Yang terakhir ada Iwayan Joni. Apakah hadir? Ya mungkin sinyalnya Iwayan Joni mungkin lagi jelek. Nah, apakah semua Hadir, dengan Pak. Oh, hadir. Apakah semua dengan keadaan sehat? Sehat, Pak. Astungkara sehat, Pak. Sehat, Ya, Bapak. Bagus. Bagus, ingat ya jaga kesehatan, ingat jaga pola makan, dan juga rajin berolahraga dan mengikuti aturan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama itu ada memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ya, semuanya. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, gini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ya, baik. Pratnya Paramita, dipersilakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kita menjadi tetap ada. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lah aku patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Rakyat santosa, adil, makmur, sentosa, adil. pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo. Nah, kita mulai dengan pembelajaran temakan tema 3 yaitu peduli terhadap lingkungan hidup dan subtema 2 yaitu keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, ada tujuan pembelajaran dari tema 3 ini yaitu yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peranan hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peranan hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang ketiga, ada siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang terakhir, ada siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan manusia
atau masyarakat dengan sistematis. Nah, kita masuk ke dalam materi yaitu sumber daya hayati. Ada yang tahu apa itu sumber daya hayati? Nah, jika tidak ada yang tahu, sumber daya hayati ini adalah sumber daya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, contohnya itu ada 3 ya, yaitu yang pertama sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan juga sumber daya mikroba. Nah, sumber daya tumbuhan ini adalah sumber daya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu contohnya pohonan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya hewan, yaitu yang dihasilkan oleh hewan-hewan yang misalnya seperti contohnya sapi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sumber daya mikroba. Sumber daya mikroba ini adalah sumber daya yang berasal dari tubuh, yaitu seperti bakteri yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang ya, yang dapat hanya dilihat oleh menggunakan alat-alat tertentu saja. Yang kita butuhkan yaitu adalah ada 2 macam bakteri, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Yang kita butuhkan di dalam tubuh yaitu bakteri baiknya dalam mikroba ini. Nah, selanjutnya itu, nah ini adalah contoh sumber daya tumbuhan yang perlu dijaga. Yaitu yang pertama ada pohon jati dan juga pohon cendana. Tidak hanya pohon ini saja yang perlu dilindungi, namun banyak tumbuh-tumbuhan yang perlu kita lindungi. Nah, ada yang tahu contoh dari tumbuhan yang perlu kita lindungi selain pohon jati dan pohon cendana? Tahu. Ya, Mita? Bunga-bunga juga enggak, Pak? Bunga-bunga itu termasuk juga tumbuhan. Oke, bunga Rafflesia arnoldi. Oh, ya, bagus Mita. Ya, seperti itulah kita harus menjaga agar tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber daya kita kan yang dibutuhkan oleh manusia, dan juga kita sebagai manusia wajib untuk uh, menjaganya agar tetap lestari. Nah, contohnya itu misalnya kita kan kita menulis itu kan menggunakan kertas. Nah, kertas itu terbuat dari bahannya itu ada kayu kan. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kita hanya menebang-nebang saja kayu tersebut, maka akan menghasilkan hutan yang gundul, dan kertas tersebut tidak akan bisa kita gunakan kembali untuk menulis ya. Nah, seperti itulah contohnya agar kita bisa menjaganya agar tetap tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar untuk bisa dapat menjaga tumbuhan ini agar tetap hidup? Ada yang tahu? Tidak memotongnya secara sembarangan, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Selain tidak memotongnya sembarangan? Reboisasi, Bapak. Oh, ya, bagus. Reboisasi. Nah, itu saja ya. Tadi sumber daya tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, di sini Bapak ada 3 gambar, yaitu yang pertama ada komodo, yang kedua ada badak bercula 1, yang ketiga ada harimau Sumatera. Nah, apakah anak-anak tahu selain hewan-hewan yang ada di ketiga hewan ini yang Bapak tampilkan gambarnya, adakah hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia lagi? Ada, Bapak. Ada, Pak. Coba sebutkan salah satunya. Jalak Bali. Ya, benar, Ya, benar, cendrawasih. Ada lagi? Ada lagi? Anoa, Bapak. Oh ya, Noah. Ya, dan lain sebagainya ya, contohnya seperti gajah dan lain-lain juga termasuk hewan yang dilindungi. Nah, hewan ini
kenapa hewan ini Bapak ingin bertanya ya, mengapa hewan ini dilindungi oleh pemerintah dan juga marga satwa. Ada yang tahu jawabannya? Karena sudah langka atau jumlahnya sedikit, Bapak. Ya, benar sekali. Karena hewan-hewan yang tadi anak-anak jelaskan dan juga gambar yang Bapak tampilkan ini populasinya hanya sedikit ya di Indonesia terutama karena sudah diburu oleh manusia-manusia yang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan tidak adanya perkembangbiakan. Nah, contohnya seperti badak bercula satu yang diambil culanya untuk sebagai katanya pengobatan dan juga harimau Sumatera yang diambil kulitnya sebagai hiasan atau bisa dijadiin tas atau lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri tidak hanya anak-anak dan gambar-gambar ini saja yang dilindungi, namun masih banyak lagi hewan-hewan yang dilindungi atau jenis-jenis hewan yang dilindungi. Hewan-hewan ini merupakan sumber daya hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan juga hewan-hewan sebagai sumber daya ini perlu dijaga keberadaannya agar tidak punah. Nah, misalnya nih, kan anak-anak sering disuruh oleh orang tuanya makan ikan agar otak menjadi aktif atau pintar. Nah, jika ikan terus-menerus diambil tidak ada perkembangbiakannya, maka populasi ikan itu akan semakin sedikit ya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan nanti misalnya anak-anak sudah memiliki cucu ataupun anak tidak bisa menikmati ikan tersebut karena sudah menjadi hewan yang langka dan dilindungi. Oleh sebab itu, maka kita harus menjaga hewan-hewan ini, tidak hanya hewan-hewan ini saja, namun hewan-hewan yang di sekitar kita juga harus dilindungi. Nah, nah, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak semua punya hewan yang disukai? Coba sebutkan salah satu hewan-hewan yang anak-anak sukai dan salah satu ciri-cirinya, dimulai dari DIU Tantri. Coba. Anak anjing. Anjing ciri-cirinya? Ciri-cirinya kecil. Oh ya, kecil seperti itu. Yang Kecil. selanjutnya, Masih kecil. ya. Coba selanjutnya Mita Andini, hewan yang disukai dan juga sebutkan salah satu cirinya. Hewan yang saya sukai adalah kucing. Dia punya cakar yang tajam. Nah, itu. Ya, coba selanjutnya ada Agus Dwi. Coba sebutkan hewan yang disukai dan juga ciri-cirinya salah satu aja. Kelinci, ciri-cirinya punya 2 telinga yang besar dan bulu lebat berwarna putih. Ya, betul. Ya, coba Aditya Purwadinata, adakah hewan yang disukai? Anjing, Pak. Oh ya, anjing ciri-cirinya bagaimana? Menggonggong. Oh ya, betul sekali. Ya, coba selanjutnya Iwayan Joni. Adakah hewan Burung, yang Pak. ciri-cirinya Burung, Pak. bagaimana? Memiliki sayap, Pak. Ya, benar sekali. Yang terakhir ada Pratnya Paramita. Apakah ada hewan yang disukai? Marmut, Pak. Ciri-cirinya bagaimana? Memiliki tubuh yang bulat dan bulu yang halus. Nah, betul sekali. Nah, itu juga termasuk hewan-hewan yang harus kita lindungi ya. Tidak menunggu untuk populasinya sedikit dahulu baru kita menjaganya. Namun sebelum itu kita harus menjaganya juga agar tidak menurunkan populasinya dan terus berkembang biak. Selanjutnya ini ada gambar burung cendrawasih. Coba anak-anak amati burung ini, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan.
mengenai burung ini. Apakah sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Bapak ingin bertanya. Nah, anak-anak tahu kan seperti yang tadi ada teman yang tadi dijelaskan, ada juga hewan yang dilindungi. Nah, burung cendrawasih ini adalah termasuk ada hewan yang dilindungi. Nah, Bapak ingin bertanya mengapa burung cendrawasih ini menjadi hewan yang dilindungi dan juga langka? Ada yang bisa menjawab? Karena sering diburu. Karena sering diburu, Pak. Ya, Karena benar. bulunya bagus, Bapak, jadinya sering dicari sama orang untuk Ya. perhiasan. Ya, benar sekali. Nah, dan Bapak ingin bertanya sekali lagi, bagaimana upaya anak-anak untuk melestarikan burung cendrawasih ini? Bagaimana cara melindungi burung cendrawasih ini agar tidak diburu oleh orang? Bagaimana menurut anak-anak yang harus anak-anak lakukan? Coba jelaskan. Ada yang bisa? Membuat penangkaran burung cendrawasih, Pak, biar dia bisa berkembang biak di sana, terus kita lepasin lagi ke alam liar. Nah, benar. Nah, itu burung cendrawasih ini adalah burung yang langka ya anak-anak. Karena burung cendrawasih ini juga sering diburu oleh masyarakat, terutama di masyarakat Papua, karena burung ini terdapat di Papua ya anak-anak. Nah, mengapa diburu oleh masyarakat di sana? Karena dijadikan untuk konsumsi dan juga hiasan-hiasan. Nah, burung cendrawasih ini juga harus hampir punah yang memiliki populasi yang semakin sedikit. Maka dari itu kita harus menjaganya dan harus meningkatkan populasinya dengan upaya-upaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Made Agus Dwi. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Atau materi yang kita bahas? Siap tidak, Bapak? Tidak, Bapak. Ya, Bapak. Jika tidak, adakah yang bisa menyimpulkan yang tadi Bapak jelaskan, materi yang Bapak jelaskan, menyimpulkan? Ada yang bisa? Baik, jika tidak ada, kesimpulannya itu hewan sebagai sumber daya alam hayati yang memiliki peranan penting juga dalam kelestarian lingkungan. Kita juga sebagai makhluk hidup wajib menyayangi dan merawat hewan sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beragam jenis hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Putri Cening Ayu.
Belajar apa ada darah nasi. Nangas tiang Juma sambilan mengampu ajak tiang dardo dekani megagapin. Baik. Nah, tadi kan diawali dengan doa. Sekarang kita juga harus diakhiri dengan doa juga. Ada yang ingin memimpin doa untuk penutupan pembelajaran pada siang hari ini? Saya, Pak. Baik, Agus Dwi. Baik, Bapak Guru dan teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gus Dwi. Nah, Bapak mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatan tubuh, makan yang bergizi, dan juga mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya anak-anak. Bapak tutup dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak. Santi, Om. Selamat siang, Om Pak. Santi Om.